Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama lagi kita dalam ibadah online GSJA Tegal Alur. Saudara, walau kami ada di sini dan Bapak Ibu dan Saudara ada di rumah masing-masing, kalau kita datang dengan hati yang fokus, rindu mencari hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat beribadah saudara. Haleluya. Kita masuk hadiratnya dan memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami muliakan namamu. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih namamu Tuhan. Yesus. Yang luar biasa dalam hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, benar kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya. Haleluya. Yesusku,
Selamat hidup saudara dan saya. Tiada yang seperti Dia. Sembah Dia, saudara. Allah yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Allah Maha Penghibur, Allah Maha Pelindung. Kau menara dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau memuji-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, saudara. Buat Dia, saudara. Haleluya, haleluya, amin. Semua ciptaan-Mu tunduk di hadapan-Mu, Tuhan, mendengar nama-Mu, Tuhan. Haleluya, kami bersuka, Tuhan. Amin. Haleluya, selamanya kami sembah Engkau, Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada janji dari yang lain seperti janji-Mu, Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, saudara, di pagi yang indah ini, saudara. Haleluya. Yesus, selamat. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji. Amin. Kau yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Pelindung. Menara kekuatan. Kami semuanya muji nama-Mu, Tuhan, yang bernafas berhenti banyak.
saudara dan saya. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Angkat kedua tanganmu saudara. Bersuka atas perbuatanmu. Selamanya kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya, 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 haleluya. Dengan segala hormat Bapak Pendeta Bangyu buka ibadah kita pagi yang indah ini. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru atas kami. Amen. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Amen. Biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Roh Kudus Engkau jamah kami, Engkau urapi kami. Baik ya Tuhan, pada waktu kami melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amen. Dan juga Tuhan, dengan siaran langsung ini Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amen. Biarlah jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau memberkati kami semuanya. Biarlah Tuhan dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja. Engkau kuasai amen, Tuhan amen. Pikiran kami dan Engkau Tuhan berfirman atas kami. Yes. Sehingga ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Engkau amin, Tuhan. Benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya ucapkan selamat pagi. Haleluya. 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 Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Siap memuji Tuhan saudara. Amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. Bersuka
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah siap memuji Tuhan lagi? Amin. Amin. Haleluya. Dekat dengan Tuhan Saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu saat ku berpaling. Amin. Sana kau menanti, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukku. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Kita mau belajar diam di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Dekati hati. Haleluya. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana kau menanti. Makasih Tuhan, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir. Sekali lagi saudara. Oh, inilah hidupku hanyalah untukku. Segenap hatiku akan kebaikan. Makasih Tuhan, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Lebih lagi hidupku saudara, hidupku hanyalah untukku. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku, amin, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau berdiam dekat di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saatnya kita masuk dalam bagian yang terindah dalam ibadah kita ini. Kasih Tuhan, betapa kami perlu Engkau Tuhan. Di
saat badai menderu, di malam-malam yang mencekam Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Haleluya. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Engkau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami, amin, kami mencari-Mu Tuhan, di tengah penatnya kehidupan anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kami tahu hanya Engkau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar dengan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Biarlah pujian-pujian kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar dengan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus urapi kami. Biarlah firman ini Tuhan menguatkan kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini kita ibadah online. Tapi saya percaya walaupun ibadah kita online, biarlah roh kita tetap semangat di hadapan Tuhan. Biarlah kita rindu cinta kepada Tuhan senantiasa. Oleh sebab itu jangan sia-siakan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dengan keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar dengan firman Tuhan dengan tema berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat di kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-1 dan yang kedua, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir.
ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yabus. Ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa kenapa Allah tidak memimpin atau tidak menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada sesuatu yang Tuhan tidak suka dengan bangsa Israel. Ada sesuatu yang Tuhan benci kepada bangsa Israel. Yaitu bahwa bangsa Israel adalah tegar tengkuk, keras hati, dan tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau memimpin. Dan Tuhan berkata, aku akan mengutus malaikatku untuk memimpin engkau. Lalu Musa, abdi Allah ini berkata, kalau engkau Tuhan tidak akan memimpin, tidak akan membimbing bangsa ini, aku tidak akan pergi bersamanya. Tetapi kalau engkau memimpin kami, biarlah engkau pergi bersama-sama dengan kami untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita pada pagi hari ini, minggu ini, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Ada beberapa alasan supaya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki kehidupan doa. Kalau kita lihat, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus memiliki kehidupan doa. Karena doa itulah yang disenangi oleh Tuhan. Karena orang Kristen berdoa, itulah yang disayangi. Dan Tuhan sangat-sangat gembira kepada umatnya. Kalau umatnya itu rajin berdoa, suka berdoa, giat berdoa. Kalau kita lihat di sini, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan Daniel suka berdoa 3 kali sehari seperti biasa yang ia lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daniel berdoa. Saya yakin dan saya percaya keadaan Daniel dengan keadaan kita sekarang ini, zaman sekarang ini tidak begitu jauh berbeda. Saya katakan Daniel berdoa punya persoalan begitu berat. Daniel tidak peduli dengan keadaan. Daniel tidak memikirkan masalahnya besar, masalahnya berat, masalahnya begitu sulit. Dia katakan dia melangkah, dia pergi. Dengan tingkap-tingkap itu dikatakan dia berdoa 3 kali sehari. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita pada pagi hari ini, minggu ini, dikatakan bahwa kita juga punya persoalan. Kita punya masalah seperti Daniel. Jangan kita dikatakan berpikir dengan hal-hal yang selalu punya persoalan yang sangat besar. Yang tidak mungkin kita lakukan. Yang mustahil kita kerjakan. Dengar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dikatakan orang yang suka berdoa. Orang yang rajin berdoa. Orang yang giat berdoa. Saya percaya Tuhan punya cara, beribu-ribu cara. Punya mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan biarlah kita pada pagi hari ini, jangan kita memikirkan sesuatu persoalan kita yang begitu rumit. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan beban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan biarlah kita pada pagi hari ini datang kepada Tuhan, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya jalan keluar buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan kita harus memiliki kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang kedua harus memiliki kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan. Orang pacaran juga diukurnya dengan kesetiaan. Kalau orang pacaran dari awalnya tidak setia, saya percaya di rumah tangganya nggak setia. Dan biarlah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Kita buktikan kalau Tuhan cinta kita dan waktu Tuhan cinta kita, biarlah kita juga setia kepada Tuhan. Supaya Tuhan tidak cemburu, Tuhan tidak dikatakan benci kepada kita. Melainkan Tuhan begitu sayang, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Karena kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan saya yakin dan saya percaya orang yang setia kepada Dia, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukannya. Bahkan Tuhan selalu membelanya, Tuhan selalu menolongnya, Tuhan selalu ada beserta orang yang setia kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengikuti Tuhan bukannya kita mulus seperti jalan tol. Jalan tol ada macetnya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kehidupan kita selalu ada masalah, selalu ada rintangan, selalu ada persoalan. Tapi dengar baik-baik, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka saya yakin dan saya percaya Tuhan selalu membela, Tuhan selalu menolong kepada orang yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang namanya setia bukannya pada waktu kita diberkati Tuhan, pada waktu kita diberikan kesehatan, pada waktu harta kita melimpah. Tidak Bapak Ibu Saudara, yang namanya setia, baik tidak baik, biarlah kita setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang setia, orang yang disenangi oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama tadi kehidupan kita harus kita berdoa. Yang kedua memiliki kesetiaan. Yang ketiga memiliki ketaatan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita harus taat kepada Tuhan. Apa yang dikerjakannya oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, biarlah kita setia kepada Tuhan. Ini hari kita, minggu ini kita, yaitu ibadah online. Biarlah kita juga harus taat. Apa yang keadaan seperti ini, apa yang dilihatnya seperti ini. Jangan Bapak Ibu Saudara pada waktu kita ibadah online kita pandang sebelah mata. Kita tidak semangat dalam ibadah. Bapak Ibu dengar baik, kalau kita setia ibadah baik online maupun langsung, saya percaya Tuhan selalu memberkati kita. Saudara, tidak ada bedanya ibadah online dengan ibadah langsung. Yang saya katakan, Tuhan sama hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan hadir di rumah tangga kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Tuhan hadir selalu bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita dikatakan kita bisa ibadah langsung semangat, ibadah online tidak semangat. Tidak, kapasitas berkatnya sama Bapak Ibu Saudara. Yang penting Bapak Ibu Saudara, kita harus taat. Kita lihat Nuh. Kita belajar
seperti Nuh. Nuh pada waktu diperintahkan oleh Tuhan kagak masuk akal, di luar logika oleh Nuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, Nuh bisa belajar taat. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nuh bisa begitu taat. Mungkin kalau kita dilihat dengan saudara-saudaranya, dilihat dengan orang lain, Nuh di situ dikatakan orang gila, orang stres. Kenapa membuat batra di atas gunung? Besar, besar dan sangat besar. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang di luar logika kita, yang di luar pikiran kita, yang di luar jangkauan kita, itu adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kita ukur kekuasaan Tuhan dengan logika kita. Jangan kita ukur mujizat Tuhan dengan kemampuan kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru di luar kemampuan kita, di luar logika kita, di luar pikiran kita, justru itulah yang namanya mujizat Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan kita harus memiliki kehidupan doa. Yang kedua, kita harus memiliki kesetiaan. Yang ketiga, kita harus memiliki ketaatan. Lalu bagaimana kalau ketiga hal ini kita sudah lakukan, ketiga hal ini kita sudah kerjakan, saya percaya ada keuntungan yang luar biasa apabila ketiga hal ini kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat keuntungannya orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat di Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 31, kamu adalah domba-dombaku dan domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keuntungannya orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu dikatakan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita disertai oleh Tuhan, dan saya percaya Tuhan selalu memberkati kita. Lalu yang kedua, apabila Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, penyertaannya yang kedua, Tuhan selalu melindungi kita. Dan yang ketiga, Tuhan selalu memberikan yaitu kesehatan buat kita, damai sejahtera yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perpanjangkan pada hari ini atau minggu hari ini, tapi saya yakin dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pemikiran hamba, penjabaran hamba terbatas. Tapi Roh Kudus, Engkau memberikan kami hikmat akal budi, sehingga firman ini memberkati kami. Roh Kudus, Engkau yang akan menembus hati jemaat-jemaat-Mu Tegalalur ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, yang punya masalah. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan punya jalan keluar yang luar biasa. Mujizat yang terjadi dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan jamah buat jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah cinta-Mu, anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini atau minggu ini, kita akan mengangkat kedua tangan kita karena kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaannya. Yang diberkati mengatakan amin.